نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bisa melanjutkan kembali dalam membaca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Pada pertemuan terakhir kita telah masuk pada dosa yang ke-47, Al-Kabiratus Sabi'ah wal Arba'un, yakni dosa seorang wanita yang dilakukan terhadap suaminya, yang disilakan dalam syariat kita dengan dosa nusyuzul mar'ah ala zawjiha, kemaksiatan seorang istri kepada suami. Pada pertemuan terakhir dalam membaca kitab ini sudah sampai apa? Sudah dibaca ini atau belum kemarin, Bapak? Belum, sama sekali belum. Ya. Kita baca sekarang beberapa ayat dan beberapa hadis serta ucapan para sahabat yang berkaitan dengan bab ini. Ayat yang pertama kali disebutkan oleh Imam Az-Zahabi adalah satu ayat dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ini, wallati, dan wanita-wanita, takhafuna nusyuzahunna, yang kalian wahai para suami mengkhawatirkan perbuatan nusyuz dari mereka para wanita itu. Fa'iduhunna, maka hendaknya para suami menasihati mereka. Kalau ada seorang suami mengkhawatirkan istrinya akan melakukan dosa nusyuz, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada sang suami beberapa hal. Yang pertama, fa'iduhunna, nasihati para istri itu. Nasihat para istri. Pertama yang dilakukan oleh suami ketika menjumpai sang istri berpolah menentang, nasihati, tegur, ingatkan. Setelah dinasihati, wahjuruhunna fil madaji'i. Setelah dinasihati kok berlanjut masih seperti itu, wahjuruhunna fil madaji'i, pisah ranjang. Bentuk pisah ranjang adalah apa? Suami yang memisah ranjang istri. Bukan kebalik kalau di zaman sekarang istri malah yang meninggalkan suami. Ini yang melakukan nusyuz laki-lakinya atau istrinya sih? Kalau zaman sekarang ini istri malah yang kabur dari kamar suaminya. Istri yang melakukan nasihat ini salah. Suami yang melakukan prakteknya. Sehingga kalau ada istri yang macam-macam melakukan nusyuz, pertama yang diingatkan Allah adalah apa? Nasihati istri tersebut. Ingatkan dengan dosa. Ingatkan dengan kewajiban taat terhadap suami. Kalau sang istri tetap seperti itu, tidak pasah. Allah memerintahkan kepada para suami, wahjuruhunna fil madaji'i, jauhi istri tersebut fil madaji'i, dalam apa? Kamar tidurnya. Pisah ranjang. Wadribuhunna, kalau dipisah ranjang juga belum merasa salah, ya, belum merasa salah. Wadribuhunna,
pukullah mereka. Namun akan dijelaskan nanti, darban ghair mubarrihin, pukulan yang tidak melukai. Bahasa kita digitik. Tahu digitik apa? Oh, salah kamu. Nah, seperti itu. Tanpa melukai. Dan ini tidak termasuk KDRT, Bapak. Ini syariat. Tapi dengan aturan, mukulnya bukan mukul karena apa? Benci atau emosi, enggak. Ini melakukan syariat penuh rahmah. Kalaulah memukul pun tidak boleh memukul sampai yang melukai atau menyakiti. Ini istri yang masih baik, kalau sekedar nasihati selesai. Kalau sedikit kurang baik, aturan berikutnya dijauhi. Sedikit kurang baik lagi dipukul. Fa in ata'nakum, kalau istri tersebut kemudian taat kepada kalian, istri tersebut taat kepada kalian wahai para suami, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan kamu melakukan lagi hal yang lain. Cukup sudah. Cukup. Tidak perlu kamu memakinya, mencacinya, atau mengungkit-ungkit kembali permasalahan tersebut. Itu sudah berlalu. Selesai. Masalah itu selesai. Dengan sang istri mentaati kembali kepada suaminya. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Aliyan, maha tinggi secara zatnya, Allah di atas arsy, dan maha tinggi syariatnya. Syariatnya adalah aturannya adalah maha tinggi. Kabiran, Allah maha besar, demikian pula syariatnya pun besar. Kita lihat ucapan para ulama tentang tafsir ayat ini. Qala al-Imam Wahidi rahimahullah, berkata al-Imam Wahidi rahimahullah, an-nushuzu hahuna ma'siyatu az-zawji 'ala at-ta'wa wa at-tarafu 'alayhi bil khilaf. Al-Imam Wahidi menyebutkan an-nushuz, dosa yang namanya nusyuz adalah dosa seorang istri terhadap suaminya. Dalam bentuk apa biasanya? Wa huwa tarafu alaihi. Apa yang makna tarafu? Tarafu adalah seorang istri mendudukan dirinya melebihi kedudukan suami. Tarafu alaihi. Dia merasa lebih besar dari suaminya. Dia merasa lebih dari suaminya dari beberapa sisi. Yang ini kata Imam Wahidi diwujudkan dengan al-khilaf, menyelisihi suami. Seorang istri yang mendudukan dirinya di atas suaminya dibentuk dalam wujud nyata menyelisihi suami. Ini tarafu alaih maknanya. Ya. Kita sudah faham kaum muslimin yang kami muliakan bahwa istri itu kedudukannya bukan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Yang memimpin dalam rumah tangga adalah suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ar-rijal adalah para pemimpin bagi para wanita. Laki-laki pemimpinnya wanita. Dalam hal ini yang sedang kita bahas, para suami adalah pemimpin para istri dan anak-anaknya. Seperti itu seharusnya. Namun kadangkala terbalik. Suami itu kayak gadut kaca di luar rumah. Petatang petenteng, kuat. Bentak orang itu mampu. Anak buahnya pun ketakutan luar biasa. Begitu ke rumah, pak layaknya mendoan melempem. Tahu mendoan melempem apa, Pak? Sudah mendoan melempem lagi. Lemah gemulai, lunglai, tak bertulang. Ini dia. Pulang terlambat cuman paling 10 menit. Istrinya yang menjadi gadut kaca. Seperti punya kumis panjang terhadap sang suami. Kenapa terlambat? Kayak satpam saja. Lapor sini, kenapa terlambat? Wah, sang suaminya lunglai. Itu salah. Bukan seperti itu aturan Islam.
Ya, itu adalah nusyuz. Apa itu nusyuz? Tarafu alaihi bil khilaf. Istri mendudukan dirinya di atas suami, dan istri itu yang seperti itu akan melakukan berbagai macam penyimpangan terhadap suaminya. Dan ini bahaya, ikhwan. Jangan kita biarkan istri kita itu melakukan hal itu. Kadang wanita, akan disebutkan nanti, wanita itu naqisul aqli wad din. Wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Loh, kok bisa kayak gitu? Rasul yang memberitahukan. Bukan kita ngarang-ngarang. Rasulullah yang memberitahukan wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Kalau sekali seorang istri melakukan nusyuz, tarafu ala rijal, dia mendudukan kedudukannya di atas laki-laki, maka kalau kita biarkan kayak gitu, itu malah justru perempuan ini, sang istri ini, dia merasa senang bisa gencet suaminya. Muncul sifat itu, akalnya cetek, agamanya cetek. Melakukan hal itu malah justru sebuah hal yang nikmat baginya, mendapati suaminya ada di bawah pengaturannya. Jangan kita biarkan istri kita seperti itu. Jangan. Suami takut kalau di rumah. Jangan sampai. Ya, itu berarti kita terkena dosa dayuth. Apa itu dayuth? Seorang suami yang membiarkan istrinya melakukan dosa. Dayuth ini akan ada pembahasan tersendiri nanti insyaallah tentang dayuth, para suami yang membiarkan istri-istri mereka melakukan kemaksiatan. Apakah itu termasuk dari dosa besar? Jawabannya ya. Bahkan kalau suami itu melihat istrinya dosa dan dibiarkan, suaminya pertama kali nanti akan ditanya di yaumul qiyamah, karena dia sebagai pemimpin rumah tangga dan dia yang akan diminta pertanggungjawaban pertama kali tentang istri dan anaknya. Dayuth dia itu. Adapun yang sedang kita bahas sekarang ini adalah nusyuz. Bisa difahami? Ya, nusyuz. Nun, shin, wawu, za. Nusyuz. Wa qala Atha, Al-Imam Atha, seorang ulama di zaman tabi'in, belum menerangkan tentang dosa nusyuz adalah wahwa an tata'attara lahu wa tamnahu nafsaha wa tataghayyar amma kanat taf'aluhu min at-ta'iyah. Al-Imam Atha menerangkan maksud dari nusyuz adalah seorang istri tata'attar, memakai wangi-wangian, yakni berdandan. Wa tamna'u nafsaha, namun sang istri ini melarang suaminya untuk melakukan keinginannya terhadap istrinya, yakni melarang untuk menciumnya, melarang untuk dan berbagai macam hal sampai hubungan badan dilarang. Ini dia. Bahkan ya, yang lebih mengerikan lagi, dandanan istri ini untuk orang lain, keluar rumah supaya baunya tercium oleh laki-laki lain, supaya kemolekannya dilihat laki-laki lain. Suaminya malah justru disuruh tinggal di rumah. Pak, jaga rumah ya, aku harus mau pasar. Malah kebalik. Suaminya jadi satpam di rumah, melihat istri dari dalam rumah, lunga dengan pakaian yang seperti itu. Ini nusyuz. Dan kalau suami itu membiarkannya, dayuth dia. Dua-duanya berdosa. Kemudian juga termasuk nusyuz adalah tataghayyar amma kanat taf'aluhu min at-ta'iyah. Berubahnya seorang istri yang dulunya mentaati suami
kali ini dia menentang suami dari perbuatan taat terhadap suami, kali ini dia tidak mau mentaati suami, maka kali ini wanita tersebut dikatakan melakukan dosa, istilahnya apa? Nusyuz. Bisa mengatakan nusyuz enggak sih kalian? Dosa apa? Nusyuz, ya. Bisa kan Bapak? Bisa nusyuz. Karena ada beberapa orang kurang jelas nusyuz. Yang kedua adalah dayyus, ya. Faiduhunna, maka nasihati mereka para istri. Bagaimanakah cara menasihatinya? Bi kitabillah wa dzakkiruhunna ma amarahunna Allahu bihi. Cara menasihati istri adalah nasihati istri-istri itu dengan kitabullah. Dinasihati istri-istri itu dengan kitabullah. Artinya diingatkan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ingatkan juga wanita itu adalah lemah, harus mengikuti aturan suaminya, suami, dan bagaimana yang kita ketahui dari ilmu. Kemudian juga وَذَكِّرُهُنَّ مَا أَمَرَهُنَّ اللَّهُ. Nasihat itu juga berisikan tentang peringatkan para istri dengan perintah-perintah Allah dalam ayat dan juga dalam hadis agar kalian tunduk sama suami. Itu namanya peringatan. Adapun kalau sudah diperingatkan kok tetap saja berpindah pada yang kedua. Wahjuruhunna fil madaji'i. Apa makna wahjuruhunna fil madaji'i? Hijrahilah mereka para istri dari tempat tidur, jauhi. Nah, dalam hal menjauhi atau bisa diistilahkan dengan bahasa kita pisah ranjang, itu ada beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama disebutkan oleh sahabat Rasulullah Ibn Abbas. Qala Ibn Abbas, berkata Imam Ibn Abbas, wa aywalliyaha dhahrahu ala al-firashi wa la yukallimuha. Yang pertama, sang suami membelakangi istri dengan punggungnya. Sang suami membelakangi istri dengan punggungnya dan tidak mengajak bicara kepada sang istri. Jadi tetap saja dalam satu ranjang, satu dipan, cuman diungkuri bahasa Jawanya. Bisa dipahami hadirin? Dan tidak diajak bicara. Nah, kemudian pengertian yang kedua disebutkan Imam Sya'bi dan Imam Mujahid. Kedua ulama ini adalah ulama di zaman tabi'in dan keduanya adalah muridnya Ibn Abbas. Ya, dan beliau mendapatkan ilmu dari para sahabat. Tafsiran yang kedua adalah huwa ayyahjuru mudaja'ataha fala yudaji'aha. Makna dari kalimat pisah ranjang adalah sang suami lah yang menjauhi ranjangnya istri. Ini dia. Maka malam itu tidak satu ranjang dalam tidur. Kalau tadi cuma sekedar apa? Memalingkan punggungnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ini jikalau dinasihati kurang pasah, kurang bisa mengambil hikmah dari nasihat, maka menginjak pada yang kedua, dijauhi tempat tidurnya. Kalau tetap seperti itu, maka Allah memberitahukan cara yang ketiga. Watribuhunna, pukullah mereka para istri itu. Disebutkan Imam Az-Zahabi, darban ghair mubarrihin, pukulan yang tidak melukai, pukulan yang hanya bermaksud
menasihati, menegur supaya sang istri itu takut sama suami. Jangan kebalik, suami yang takut sama istri. Kadang ada para istri yang memanfaatkan kondisi. Suamiku ke paling wedi nek diancam cerai. Wow, kesempatan bisa dibaca. Ada sedikit masalah, bubaran. Pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Aduh, sang suaminya koden. Dimanfaatkan terus-menerus. Kelangenan, begitu ada masalah, cuat keluar yang jurus ini keluar. Jurusnya perempuan, istri. Jangan-jangan enak tantan sanggawe. Iya Pak, wedi juga ngeper. Mikir. Itu harus dinasihati. Wanita yang seperti itu. Jangan kita berlaku seperti dayuth. Suami-suami yang membiarkan istri melakukan dosa. Maka ini nasihat bagi para wanita. Walaupun di sini tidak ada yang hadir. Ada wanita di sini? Tidak ada. Tapi mudah-mudahan mereka mendengar melalui radio. Ya. Nanti adil pembahasannya juga tentang laki-laki. Laki-laki harus apa? Ya, kalau ini sekarang ini materi ini membahagiakan para suami. Oh iya, bagus. Para istri yang terpukul. Tapi nanti para suami yang harus mendudukan dirinya sebagai pemimpin. Kita lihat beberapa keterangan di bawah ini. Diberikan oleh beliau beberapa contoh bentuk nusyuz. Wa fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam sahihain Bukhari wa Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Rasulullah bersabda, apabila ada seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, falam ta'tihi, namun istrinya tidak mau alias menolak, la'anathal malaikatu hatta tusbih, maka para malaikat akan melaknatinya sampai pagi hari. Melaknati istri, bukan suami. Bisa dipahami hadirin yang menekan? Ini dia. Hati-hati wahai para istri, tatkala suami menginginkan melakukan hubungan badan. Coba perhatikan, hadis ini berkaitan dengan hubungan badan. Ya. Jangan dikaitkan dengan yang lain. Jangan dikaitkan dengan yang lain. Maksudnya apa? Apabila ada suami ingin bikin kopi, istrinya enggak mau, dilaknat oleh malaikat. Jangan, salah itu. Itu enggak ada hadisnya bikin kopi kok. Pembahasan ini khusus dalam hal suami mengajak hubungan badan. Ternyata istrinya menolak, maka istrinya dikutuk oleh para malaikat sampai pagi. Wa fil lafdhin, disebutkan dalam lafaz yang lain, fabata wa huwa ghadban 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Lafaz hadisnya, apabila ada seorang suami mengajak istrinya melakukan hubungan badan, namun dia menolak, kemudian suami ini marah. Ghadban, semalaman suaminya marah, tidur dalam kondisi marah karena hasratnya tidak terlayan. Maka para malaikat melaknati istri-istri tersebut yang melakukan hal itu sampai pagi hari. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga sekarang kita lihat. Wa fi lafdhin sahihain, dalam lafaz sahihain, idza batil mar'atu hajiratan firasy zawjiha la'anatha al-malaikatu. Lafaz yang lainnya, apabila ada seorang istri yang menjauhi ranjang suaminya, maka para malaikat akan melaknatinya
para istri yang saya maksud ya, para istri apabila menjauhi ranjang suaminya, dalam hal ini bentuknya adalah tidak mau berhubungan badan. Adapun kalau pas kebetulan anaknya sakit di kamar nomor 3 umpamanya, kemudian uminya karena anaknya sakit tidur di samping anaknya, sang suami harus ridho-ridho saja, ya. Jangan kemudian berdalil dengan hadis ini, oh semalaman kamu dikutuk oleh malaikat, kenapa sih Bi kamu tidur tidak bersamaku? Oh salah terap ini, salah papan dalam mendalil. Bisa dipahami ya? Hal ini berkaitan dengan ajakan suami berhubungan badan. Disebutkan juga dalam Sahihain Bukhari wa Muslim, lafaz yang lainnya, idza batatil mar'atu hajirata firashi zawjiha fataba alayhi illa kana alladhi fi sama sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha zawjuha. Apabila ada seorang wanita menjauhi suaminya, maksudnya tidak mau melakukan hubungan badan dengan suaminya, kecuali yang ada di langit akan murka kepada wanita tersebut sampai suaminya ridho kepada wanita tersebut. Lafaz yang seperti ini banyak, sehingga dosa ini betul-betul yang harus kita perhatikan, karena tegurannya sangat keras dan hadisnya bukan hanya cuma satu, namun banyak. Kemudian hadis yang lainnya yang disebutkan oleh Imam Jabir, sahabat Rasulullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dan hadis ini telah lewat pembahasannya dalam bab sebelumnya. Rasulullah bersabda, "Thalathatun la yaqbalullahu lahum salatun." Ada 3 manusia yang Allah tidak akan menerima salatnya. Allah tidak akan menerima salatnya. Wala turfa'u lahum ila sama'i hasanatun, dan tidak ada kebaikannya yang diangkat ke langit. 3 orang ini salatnya enggak diterima, amalan kebaikannya pun tidak diterima, maknanya tidak diangkat ke langit adalah tidak diterima. Siapakah mereka itu? Yang pertama, al-abdul abik hatta yarji' ila mawalihi fayad'u yadahu fi aydihim. Seorang budak yang lari dari tuannya sampai sang budak itu menyerahkan diri kepada tuannya. Budak ini ketika lari, ibadahnya tidak diterima. Yang kedua, wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda anha. Yang kedua adalah wanita yang suaminya murka kepadanya. Seorang wanita, seorang istri yang dimurkai oleh suaminya, suaminya murka kepadanya. Ya, tentu hal ini, murkanya suami kepada istri harus sesuai dengan syar'i. Ya, sesuai dengan syar'i maksudnya apa? Istri seharusnya taat kepada suami, apalagi dalam perkara hubungan badan. Kok istrinya nolak, nggak mau, ya, maka wanita ini dimurkai oleh suaminya dan suaminya berhak murka kepada istrinya. Nah, istri yang kondisi seperti ini, salatnya tidak diterima dan kebaikannya pun tidak diangkat ke langit. Sampai kapan? Sampai suaminya ridho kepada istrinya. Ya. Yang ketiga, wasakran hatta yashu. Yang ketiga adalah orang-orang yang mabok sampai dia sadar dari maboknya. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan,
Al-Imam Hasan al-Basri, seorang ulama di zaman tabi'in, beliau mengatakan, qala haddatsani man sami'a an-nabiyya yaqul, telah bercerita kepadaku seorang sahabat yang mendengar dari Rasul bahwasanya Rasulullah bersabda, awwalu ma tus'alu anhu al-mar'atu yaumal qiyamah an salatiha wa an ba'liha. Al-Imam Hasan menyebutkan sebuah riwayat, beliau mendengar dari seorang sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, perhatikan, yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah tentang seorang wanita, yang pertama kali seorang wanita ditanya nanti di yaumul qiyamah adalah urusannya yang pertama tentang salatnya, dan yang kedua urusan tentang suaminya. Ini pertanyaan pertama yang ditanyakan kepada para istri. Ditanya dulu tentang salat. Salatnya sempurna atau tidak, bolong-bolong atau tidak. Setelah itu pertanyaan yang kedua adalah tentang suami. Maknanya adalah kamu mentaati suamimu atau tidak. Ini pertanyaan yang kedua. Sehingga urusan seorang wanita berkaitan dengan suami itu besar urusannya. Karena itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu pertanyaan yang kedua setelah salat. Wa fil hadithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dalam sebuah hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan Imam Ibn Majah, Rasulullah alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, beliau bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih wa la ta'dhan fi baitihi illa bi'idnih. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih ini, tidak halal, artinya haram. Haram hukumnya seorang wanita berpuasa. Yang dimaksudkan di sini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib misalnya apa? Ramadan. Ini puasa wajib. Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa puasa sunnah dalam kondisi suaminya itu ada di rumahnya. Illa bi'idnihi, kecuali dengan izin suaminya. Ini dia. Suaminya pas ada di rumah. Istri mau puasa sunnah Senin Kemis umpamanya, harus dengan izin suami. Ini Masya Allah, hak suami di atas amalan sunnah. Harus dia minta izin. Kalau diizinkan, maka silahkan. Kalau enggak, suami pun bisa mengatakan, jangan, saya lagi di rumah. Nanti kalau saya pergi kerja atau apa, ya silahkan berpuasa. Boleh seperti itu. Dan tidak haram suami untuk melarangnya. Yang kedua, wala ta'dzan fi baitihi illa bi'idnih. Dan janganlah seorang istri memasukkan tamu ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ada tamu rencana mau datang ke rumah jam 10 siang. Suaminya sudah masuk kerja, maka istrinya harus minta izin dulu. Pagi hari sebelum suaminya pergi kerja atau malamnya memberitahukan, nanti ini akan ada beberapa ummahat datang ke rumah, singgah atau ziarah atau main, atau ada acara apa. Kasih tahu suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, silahkan.
Kalau suaminya tidak mengizinkan, berhak suami untuk tidak mengizinkan. Karena suami itu faham, istriku kalau bergaul sama si wanita ini, aduh, bakalan ngerumpi ini. Gak bisa ditahan lisannya ini. Si wanita ini masyhur kalau ngendong itu ngerasani wong. Maka sang suami berhak mengatakan, jangan masukkan dia ke dalam rumah. Saya tidak mengizinkannya. Maka sang istri pun dengan kata-kata yang lemah lembut, yang baik, yang sopan, bagaimana caranya wanita yang tidak diridhoi oleh suaminya masuk ke dalam rumahnya, supaya jangan masuk. Tapi dengan kata-kata yang sopan. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Pertanyaannya adalah, mencakup siapa sajakah hal ini? Mencakup semua orang. Mencakup familinya sang istri. Ya, familinya apa? Sang istri. Mamasnya, adiknya, apalagi kalau famili yang bukan mahram, sepupunya. Ini hati-hati. Tetap harus meminta apa? Izin. Kaitannya bukan apa-apa. Oh, berarti suami itu suudzon ya. Suami itu kok buruk sangka sama istri ya. Bukan. Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah ini aturan syariat. Aturan apa? Syariat. Apa sih sulitnya hal ini ditegakkan? Kalau ini ditegakkan, rumah tangganya akan aman, tentram, mendudukan suami pada kedudukannya, suami pun merasa senang, istri pun tidak salah menempatkan dirinya pada kedudukannya sebagai istri, izin sama suaminya. Ini adekku mau datang ke rumah, keperluannya ya main saja, bawa anaknya umpamanya, ya tidak apa-apa. Mendudukan suami pada kedudukannya. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'atan tasjuda li zawjiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata, pasti kata beliau, sungguh aku akan perintahkan kepada para wanita antas judali zaujiha, untuk sujud kepada para suaminya. Ini berita dari Rasulullah menunjukkan wanita itu harus betul-betul mentaati suami, menghormati dan memuliakan sesuai kaidah syariat. Sampai-sampai kalaulah boleh orang untuk sujud kepada orang, maka pasti aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada para suami. Ini dia. Waktunya sudah habis kaum muslimin, kan? Ada yang bertanya tentang apa yang barusan kita bahas. Kok sedemikian besarnya hak suami terhadap istri? Misal, kalau ada suami yang mengajak istrinya hubungan badan, kok istrinya tidak mau, padahal tidak ada alasan yang dibenarkan dalam syariat. Alasan yang dibenarkan dalam syariat itu apa? Haid dan nifas. Adapun sakit sesuai dengan kondisi. Ya, kalau sakitnya tidak menghalangi untuk berhubungan badan, ya tidak mengapa. Suaminya meminta. Ya, sakit ini dirinci. Kalau memang sakitnya sudah sakit kebangetan, ya sang suami ngerti setitik lah, melas. Ya. Tapi kalau sakitnya sakit apa? Sakit panu umpamanya, wah ini ya bukan sebagai alasan. Ya. Nah, ada pertanyaan,
Bagaimana kalau sang suami yang tidak mau? Bisa terjadi tidak apa-apa? Bisa. Suaminya baru pulang kerja, banyak pikiran di kantor, ya capek, berat, dan sebagainya, loyo, pulang ke rumah, setelah makan, tidur. Istrinya ngasih kode, kok kayak gini, ya sudahlah. Istrinya sempat emosi juga. Ini, dan sebagainya. Suaminya nggak dengar, sudah di alam lain. Maksud tidur sudah. Apakah suaminya juga dikutuk oleh para malaikat? Jawabannya tidak. Tidak ada dalil yang menunjukkan seperti itu. Kemudian para wanita bela diri. Loh, berarti pilih kasih. Tahu pilih kasih? Jawabannya, ini aturan syariat. Aturan syariat. Tidak ada dalam hal ini perasaan. Ya, tidak ada dalam hal ini pendapat manusia. Pakai unek-uneknya sendiri. Tidak ada. Maka begitulah syariat berbicara. Begitu pula kita meyakininya dan mengamalkannya. Ya, yang jelas para suami ketika tidak mau berhubungan badan bukan karena menyakiti istri, tapi karena betul-betul capek atau loyo atau hal yang lainnya. Ya, lawangnya wong lanang ora disingi bengot apa ya, jago pagi hari ngapain sih ya? Ngejar-ngejar ya. Hai. Karena itu tidak ada dalil yang menyatakan suaminya itu terkutuk ketika tidak mau melayani istri. Tapi nanti akan disebutkan kalau seandainya suami sampai titik mendolimi istri, tidak berhubungan badan untuk sekian lama, apakah itu bentuk kezaliman? Jawabannya ya, itu bentuk kezaliman. Ya, mendolimi istri atas unsur kesengajaan dari dia, men kapok sekalian momennya, itu dosa. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah dalam pembahasan kemaksiatan suami terhadap istri. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah besok kita akan melanjutkannya. Jadi talim kita ini ana baca kitab al-kabair pada hari Rabu dan Kamis. Adapun yang lainnya ustaz-ustaz yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.